Kita ke informasi selanjutnya, lonjakan kasus premanisme di berbagai daerah dalam beberapa bulan terakhir membuat Indonesia kembali masuk dalam situasi darurat preman. Ya, ironisnya sejumlah aksi premanisme yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Sepanjang bulan Mei 2025, lebih dari 2.400 preman berhasil ditangkap Polda Metro Jaya dalam operasi Berantas Jaya. Sebagian di antaranya terafiliasi dengan organisasi masyarakat yang sering berkedok melakukan kegiatan sosial, namun di lapangan melakukan pemalakan, penguasaan lahan, pungli parkir, hingga kekerasan. Premanisme itu ya merajalela apabila terjadi pembiaran. Nah, siapa yang membiarkan? Yang nomor satu, rakyatnya jadi korban membiarkan. Yang kedua, aparatnya yang membiarkan. Aparat membiarkan premanisme itu ya. Nomor satu, saya banyak sih, tapi bisa diklasifikasikan. Nomor satu, aparatnya lalai. Lalai itu kemudian karena dia intelijennya nggak bagus, sehingga nggak ngerti di lapangan itu terjadi premanisme. Yang kedua, polisinya takut, gamang, karena itu tadi sudah kuat sana sehingga ini, mau untuk menindak itu polisi kadang-kadang kalah kan gitu, sehingga dia lebih baik nggak usah bertindak. Yang terakhir nih, kemungkinan ada indikasi aparatnya ikut-ikut dapat bagian daripada premanisme itu. Ini yang paling berbahaya. Itulah 3 pembiaran yang terjadi kepada premanisme ini menurut saya gitu ya. Momentum ini harus dipakai ya. Koordinasi ini masing-masing instansi mengambil inisiatif apa yang perlu dilanjutkan untuk kelanjutan untuk bisa meredam ini seterusnya, bukan hanya untuk ini saja. Antara lain tadi koordinasi mengenai Pemda atau dalam Mendagri dengan polisi mengenai tadi pengawasan pada ormas-ormas itu tadi. Kalau kemudian untuk sengketa yang melibatkan masalah tanah, premanisme tanah itu BPN itu sekarang lanjutkanlah itu MOU-nya antara polisi dengan BPN itu. Bahwa ketika masyarakat mengeluh minta bantuan dari negara, CQ polisi temannya Pak Arjanto gitu, lalu kemudian nggak datang, minta bantuan Satpol PP nggak datang, maka kemudian dia lalu lari ke preman, lalu lama-lama jadi tergantung gitu kan. Nah, begitu nggak diberikan diperas, jadi siklikal sih. Nah, memang pada dasarnya pada titik ini ya negara harus main sih untuk kemudian betul-betul memerankan perannya, responsif pada semua masalah, sehingga kemudian lalu orang tidak lari kepada pihak-pihak lain. Itu saja sudah dilakukan sebetulnya, sebagian besar masalah preman sudah bisa tertangani sebetulnya. Itu adalah kalau kita membiarkan preman ini, di mana negara menjadi kalah dan berbagai akses ekonomi terutama itu dikuasai oleh elemen-elemen non negara. Hari ini dia hanya mengandalkan fisik ya, besok dia pakai senjata tuh, gitu ya. Nah, bahkan lebih daripada itu dia sudah menjadi yang kita sebut sebagai mercenary.